Di sini juga Bapak ada video mengenai prinsip user interface yang biasa digunakan di Gojek. Halo, gue Eja sebagai interaction designer di Gojek. Gue salah satu orang yang bertugas mendesain tampilan di aplikasi Gojek. UI bagian dari UX. UI user interface. Ada user, ada interface. Sederhananya, UI adalah suguhan yang diramu sedemikian rupa ke dalam bentuk visual, tampilan, berdasarkan user experience ketika menggunakan produk kita. Atau bisa kita katakan UI itu adalah output visual dari UX untuk user. Banyak yang mengira UI dan UX itu berbeda. Ada juga yang mengira sama. Sebetulnya UI dan UX ini satu kesatuan. Ketika kita membicarakan UX, otomatis kita harus memikirkan UI-nya. Ketika kita membicarakan UI, kita harus paham UX-nya. Jadi walaupun UI dan UX ini punya scope yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Analoginya seperti tangga. Ketika orang bisa naik ke tangga itu dengan baik, dengan aman, itu adalah UX. Sedangkan tampilan dari tangganya, warna dari tangganya, bahan dari tangganya, itu adalah UI. UI bukan perihal membuat tampilannya hanya menjadi cantik saja, bukan hanya membuatnya menjadi bagus saja. Ketika kita membuat UI, seorang UI designer harus paham mengenai UX-nya, paham mengenai produknya, usernya siapa, problemnya apa, solusinya seperti apa. Lalu data inilah yang kita ramu ke dalam bentuk visual. Untuk meramu data ini, seorang UI designer juga butuh mengetahui konsep dasar dari desain itu sendiri. Tentang tata letak, tipografi, teori warna, dan lain-lain. Hal inilah yang akan membantu kita untuk menerjemahkan data tadi ke dalam visual yang baik. Selain itu, sebagai UI designer, kita juga harus paham mengenai media dari UI itu. Seperti halnya Gojek, sebuah aplikasi yang ada di Android dan iOS. Kita harus paham guidance yang ada di Android dan iOS. Jadi ketika kita membuat visual itu tadi, kita juga harus mengikuti rules yang ada di media itu. Karena setiap user dari media tersebut mempunyai behavior yang berbeda. Setelah kita bisa menerjemahkannya dengan baik ke dalam visual, dengan guidance yang benar, tentunya kita harus melakukan tes kepada user. Apakah UI yang kita buat tadi berfungsi dengan baik dan bisa dipahami dengan baik oleh user. Ketika kita melakukan testing, akan banyak masuk feedback kepada kita. Salah satu fokus dari UI ini yaitu untuk mengoptimalkan UX kepada user. Jadi semua feedback yang masuk pada kita itu akan mengoptimalkan UI-nya itu sendiri. Untuk itu, sebagai UI designer, jangan pernah berhenti di satu desain, karena desain itu akan terus berkembang dan bisa kita katakan desain itu adalah sebuah journey. Jadi UI nggak segampang yang kita pikirkan. Oke, mungkin udah ada yang lihat videonya. Tadi dari video yang tadi, coba bisa ada yang bisa nyipokin video ini ya, tentang apa? Ya, kamu mau nyoba buat nyimpulin video yang tadi. Ya boleh, Astrid. Ya, jadi video tadi tuh dijelasin sama Kak Reza kalau menganalogikan kalau UX itu sebagai gimana cara kita naik dari tangga secara aman dan nyaman lah kayak gitu. Terus untuk UI-nya itu dianalogikan sebagai bahan dari tangganya, tampilan tangganya kayak gimana. Terus untuk UI designer itu ada tahapan kayak dari user experience, user interface, terus ada user testing sama user feedback. Nah, nanti dari feedback itu digunakan untuk mengoptimalkan desain dari UI-nya gitu Pak yang didapat. Oke, bagus banget ya Astrid ya. Oke, benar yang dia katain Astrid. Jadi dalam perancangan user interface itu memang harus ada skill user experience, jelas. Karena bukan hanya bukan hanya menyusun bagaimana user interface itu menjadi estetik, tapi juga harus memudahkan user. Memudahkan user di sini gimana? Nanti emang aplikasinya itu bakal digunain sama user seperti itu. Nah, setelah kita tadi mempelajari beberapa prinsip di user interface design, beberapa prinsipnya gitu ya. Kali ini kita akan bermain sedikit untuk mengingatkan kembali bagaimana dan seberapa jauh kalian memahami materi yang tadi. Nah, jadi saya punya 13 note yang bisa kalian pilih. Oke, kita mulai dari Hasnan ya. Hasnan mau pilih nomor berapa? Yang 7, Pak. 7 ya. Oke.
task compatibility. Coba jelasin lagi apa itu task compatibility. Oh, task compatibility itu jadi di mana seperti yang telah Bapak terangkan sebelumnya, tentang user interface itu di mana bukan hanya memberikan estetika pada aplikasi gitu Pak. Jadi UI juga harus membantu user gitu untuk melakukan pekerjaannya lebih cepat. Maka dari itu produktivitas user dalam menggunakan aplikasi itu bisa bertambah seperti itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya Tastan, benar ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Coba Astrid. Astrid mau pilih nomor berapa? Mau nomor yang 4, Pak. Berapa? Nomor 4. 4, oke. Simplicity. Coba jelasin lagi simplicity apa. Ya Pak, jadi simplicity itu buat user interface yang bagus, bukanlah user interface yang norak kayak gitu. Jadi perlu merancang UI yang sederhana agar tidak menimbulkan kesan yang menjengkelkan buat nanti usernya gitu Pak. Oke, bagus sekali ya. Astrid, benar jawabannya? Atau mungkin ada di sini ada yang mau maju, mau milih nomor berapa? Satu lagi deh. Saya, Pak. Sok boleh, Rizky. Pilih nomor berapa? Nomor 8. 8, oke. Product compatibility. Coba jelasin lagi, Rizky. Apa product compatibility? Product compatibility itu seingat saya berarti user interface-nya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Misalnya produknya ini untuk anak kecil ya berarti perancangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak kecil. Kayak gitu ya, Pak? Betul sekali. Betul. Betul ya, Rizky ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, mungkin Bapak akan membahas lebih lanjut lagi untuk user interface ke depannya. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.